Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih telah membangunkan kami di pagi hari ini dan setia memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian akan firman Tuhan untuk boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Injil Yesaya 57 ayat 20. Demikianlah dikatakan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kembali dari pembuangan di Babel, bangsa Yehuda bergumul dengan keinginan mendapat pengampunan dari Allah. Nabi Yesaya menyerukan bahwa Allah tidak akan terus berbantahan. Untuk mendapatkan pengampunan Allah, mereka harus sejalan dengan pilihan Allah, bukan dengan pilihan hati mereka sendiri. Mereka harus sungguh-sungguh menyadari dosa yang mereka perbuat dan menyesalinya. Allah itu penuh kasih dan kemurahan. Dia mengampuni mereka yang menyesal dan mengakui dosanya. Allah memberi kesempatan kepada setiap orang yang menyadari dan menyesali segala kesalahannya untuk memperoleh kasih, kemurahan, dan pengampunannya. Karena itu dengan penuh kasih Allah terus memanggil kita untuk datang kepadanya dalam pertobatan. Pengalaman umat Israel yang akhirnya dibuang di tanah Babel menjadi pengalaman yang berharga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini. Ternyata penderitaan seringkali bukan hanya disebabkan oleh karena kemiskinan dan tidak tercukupinya kebutuhan manusia. Tetapi penderitaan kerap kali menjadi buah oleh karena kemakmuran yang tidak disikapi dengan bijak oleh umat Tuhan. Terkadang orang percaya berpikir bahwa dengan kemakmuran maka segala sesuatu dapat diraih. Manusia seringkali melupakan Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Manusia memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidupnya. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi dan itu membawa pada kehancuran manusia. Kefasikan dan pemberontakan terhadap Allah dan hukum-hukumnya pasti merusak kehidupan kita. Tuhan yang memberi aturan adalah Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberontakan, ketidaktaatan, dan kefasikan manusia membawa pada kehancuran, kerusakan, penderitaan, dan hilangnya harapan. Akan tetapi Tuhan dengan penuh belas kasihan dan kesabaran, Dia terus mencari untuk membawa manusia kembali kepadanya. Hanya di dalam Dialah ada pemulihan, penghiburan, dan harapan yang pasti. Karena Dia tahu apa yang paling tepat dan paling baik bagi manusia yang adalah ciptaannya. Ternyata kemakmuran pun dapat membuat orang percaya lupa diri, lupa sesama, bahkan lupa kepada Tuhan. Pengalaman bangsa Israel ini telah menyaksikan kepada kita bagaimana kehidupan mereka di tanah Kanaan. Lambat laut membuat mereka lupa segala-galanya. Bahkan Tuhan tidak lagi dilihat sebagai pengatur jalan hidup mereka. Tuhan tergantikan dengan berbagai bentuk berhala
yang oleh firman Tuhan disebut sebagai perzinahan. Akibatnya mereka harus menanggung penderitaan atas perbuatan mereka. Namun Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan. Ia tidak membiarkan umatnya terus berada dalam penghukuman dan penderitaan. Ia membuka lebar-lebar pintu maaf dan memberi pengampunan asalkan umatnya menyesal akan perbuatannya dan mau bertobat. Penyesalan dan pertobatan lahir dari sebuah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, penyesalan hanyalah sebuah topeng dan kemunafikan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati." Remuk dan rendah hati menunjuk pada penyesalan dan sadar diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mempedulikan kita. Apakah di saat kita senang, apalagi ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan? Namun yang harus kita ingat adalah pengampunan dan damai sejahtera akan Ia berikan manakala kita datang dalam pengakuan dosa dan bertekad untuk mengadakan pertobatan dan pembaruan hidup. Tuhan akan menyayangi dan merangkul kembali kita dan memberikan kehidupan yang penuh damai sejahtera, asalkan kita datang dengan penuh kerendahan hati kepadanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami tatkala kami datang dalam pengakuan dosa, pertobatan dan pembaharuan hidup. Tuhan akan menyayangi dan merangkul kami dan memberikan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Amin.